kamu di Luhur Sedayu YouTube channel kita. Hari ini kita mau bahas apa nih? Podcast yang perdana guys, ingat ya, podcast yang perdana. Kita mau ngomongin, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya, santai-santai aja di tema yang pertama, yaitu kepoin you PJJ kita. Kepo nggak? Kepo dong pastinya. Sama, saya juga kepo. Ini nanti kita akan bahas bersama saya, Cecilia Rina Lestari, di acara Obrolan Sepi Rel Sekolah Tinggi Rel. So, stay tune guys. Oke, selamat datang. Di sini saya sudah ditemani dengan teman saya, kedua wanita ya. Tentunya kalian kenal ada, terutama mungkin buat teman-teman yang belum kenal, adik-adik, kakak-kakak yang mampir di channel YouTube kita SMA PL Sedayu. Nah, kita berjumpa lagi di obrolan Sepi Rel Sekolah Tinggi Rel. Nah, untuk kali ini kita menyapa dulu nih ya teman saya yang ada di sebelah ini, Bu Ratna. Halo. Apa kabar Bu? Luar biasa. Sehat ya? Harus. Oke, harus sehat dong. Dan ada satu lagi, Bu Lisna. Halo Bu. Hai semua, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Pokoknya Bu Ratna ini adalah wakil kepala sekolah ya, bidang kurikulum Luhur Sedayu. Mantap. Beliau adalah guru kimia sekaligus tambahannya sebagai wakil kurikulum di SMA PL Sedayu. Dan yang merah-merah ini cetar ya kan, merah merona seperti bibirnya. Hari ini segar Bulis ya. Terima kasih. Hari ini jadi Bu Lisna ini sebagai guru bimbingan konseling ya. Satu-satunya. Kita mau bincang-bincang di santai aja sambil ngetek-ngetek gitu kan. Di rumah anak-anak juga santai mau dengerin kita nih podcast perdana. Jadi nanti akan ada podcast yang berikutnya, edisi pertama, edisi kedua dan lain-lain nanti ya. Tetap kepoin terus deh pokoknya. Kita nggak mau kalah eksis dengan anak-anak yang juga bikin podcast saat ini. Oke, benar banget ya. Gurunya juga ada yang nggak eksis. bisa. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Kepoin you PJJ sekolah kita ya. Tahu nggak sih apa itu PJJ? Apa Bu? PJJ apa sih Bu? Tahu nggak sih Bu ya? Oke. Teman-teman, ini apa sih PJJ itu? Dari dulu kok yang ditanyakan PJJ, bahannya juga PJJ. PJJ itu adalah singkatan kepanjangan dari pembelajaran jarak jauh, di mana antara guru dengan siswa itu terpisahkan oleh jarak. Ya, jadi gurunya mungkin dalam satu ruangan tertentu di sekolah misalnya, kemudian anak-anak berada di rumah masing-masing, itu menjaga jarak. Ada jarak di antara kita gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya pandemi libur, nggak ya, kita tetap belajar. Tapi kita memang yang mengajar di mana, yang belajar di mana, dan kita punya dua metode yang luar biasa ya Bu ya, yang disebut sinkronus dan asinkronus. Jelaskan Ratna. Apa nih? Warnanya Sisi lagi penasaran, kepo kan? Apa sih tadi sinkronus dan asinkronus? Selama ini sih kalau teman-teman dari SMA PAM Luhur Sedayu sudah melaksanakannya, cuman mungkin memang belum tahu istilah ini, tapi mereka sudah melaksanakan. Narasumbernya Bu Ratna ini yang paling paham. Langsung aja Bu Ratna. Langsung Bu, yang penasaran lagi. Jadi kalau sinkronus itu yang tatap muka melalui Zoom, karena banyak makanan apa tuh sinkronus? Banyak banget di luar sana, Bu Lisna. Ada yang kenalnya itu ada daring, luring, ya kan, ada kebanyakan memang yang dikenal BDR, blended learning, ada collaborative learning. Apa sih bedanya mungkin dengan BJJ? Yes. Kita pengen tahu nih, apa nih Bu? Ini semua nih pertanyaannya. Iya, ada nggak sih pertanyaannya? Paket lengkap. Jadi kita mau lihat keistimewaan PJJ di sekolah kita tuh apa loh sebenarnya, biar anak-anak tuh ternyata tidak hanya liburan di rumah selama pandemi, tetapi kita tahu betul bahwa anak tuh belajar. Pasti anak-anak itu pasti belajar di rumah ya, dengan pendampingan orang tua ya. Kalau kita kan mendampingi dari sekolah dengan penerapan pembelajaran jarak jauh tadi kan.
Jadi untuk pembelajaran itu kan sebenarnya dibedakan menjadi 2, daring sama luring ya, sinkron sama asinkron tadi. Nah, yang pembelajaran daring itu berarti kita dalam jaringan, ya, dalam jaringan. Sehingga kita kalau dari SMA Pamungkas Indonesia biasanya menerapkan menggunakan Zoom, ya toh? Jadi kita bisa memantau anak-anak lagi ngapain sih ketika kita mengajar itu, apakah mereka memperhatikan atau tidak? Apakah hanya dimatikan videonya ditinggalkan? Gitu siapa nih? Siapa nih? Saya yakin Kita ada yang merasa siapa gitu ya, yang suka nanti kayak video. Nah, iya itu. Kalau gurunya sih nggak mungkin. Kita gimana kalau video kan kita juga harus share screen kan gitu ya. Terus kemudian yang luring, kita itu kan menggunakan e-learning. Kita punya LMS sudah sendiri. punya LMS sendiri sudah dari tahun 2017 dan kita menerapkan sebelumnya kita kan sudah punya itu menerapkan karena ini adalah pandemi Mempercepat fokus emas supaya itu nanti lebih menarik dalam proses pembelajarannya. Begitu Iya. teman kita. Oke Bu, kan awal-awal kita sebenarnya udah siap ya sebenarnya ya. Sudah sering-sering sih share materi di e-learning gitu kan, kita waktu Kuisnya sudah, ulangan kita kasih kuis tahu banget ya kuisnya ya. Iya. Nah berarti secara nggak langsung sekolah sebenarnya sudah siap ya, nggak kaget lagi adanya perubahan pandemi kurang lebih 1 tahun ini kita berjalan PJJ, jadi nggak kaget ya Bu ya? Sebenarnya sudah nggak kaget, hanya kagetnya kan karena adanya virus corona kan, itu yang memaksa mau tidak mau, suka tidak suka kan kita harus beralih ya. Kalau tadinya di kelas, sekarang harus berjarak itu kan. Jadi kita harus mengemas supaya pembelajaran itu tetap menarik gitu, anak di rumah masing-masing dan bapak ibu guru dari sekolah atau di ruang masing-masing kan gitu ya. Bahasa kerennya anak-anak itu LDR, long distance relationship berarti itu ya. Tetapi tetap ada hubungan chemical, Chemistry yang biasa itu ya. Terus berikutnya kita mau tanya nih, kalau secara teknis nih pelaksanaan PJJ di sekolah kita, terus mungkin sekolah kita tuh beda dengan sekolah lain ya. Mungkin banyak aplikasi kan sekarang yang beredar, ada aplikasi Microsoft dan lain-lain gitu kan, Google Classroom dan lain-lain. Nah kalau di SMA Pels Dayu pakai aplikasi apa? Oke, kita sudah melaksanakan selama 1 tahun ya, ini sudah hampir 1 tahun kita melaksanakannya. Udah mau Maret lagi ya? Sudah mau Maret lagi ya? Betul. Sudah di awal Maret gitu ya? Tanggal 18 Maret. Betul. Nah, kalau kita ini menerapkan untuk pembelajarannya, Bapak Ibu guru share materi, mengupload materi kan di e-learning ya. Di e-learning di upload materinya dulu supaya anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu Bapak Ibu guru sudah upload di e-learning supaya anak-anak belajar. Juga ada lembar kerjanya yang ada di sana. Kemudian setelah diupload, anak-anak belajar. Ketika pembelajaran menggunakan Zoom, kita tinggal membahas apa saja kesulitannya, kemudian yang harus ditekankan dalam pembelajaran itu apa saja. Jadi kemudian setelah pembelajaran menggunakan Zoom, karena setiap hari ya, kita kan setiap hari pakai Zoom ya, untuk menyapa anak-anak kan kita tidak hanya memberikan tugas tok, kemudian setelah itu kita selesai, enggak kan, kita harus memantau keadaan anak-anak dalam pembelajaran itu juga begitu. Nah nanti dari itu setelah Zoom, anak-anak mengerjakan tugas karena sudah kita jelaskan. Jadi walaupun jaraknya jauh ya tetap ada proses pendampingan secara dan kita tuh juga keren banget karena evaluasi kita itu juga sudah menggunakan e-learning sudah dari US loh ya, dari US kita sudah pakai e-learning milik kita sendiri gitu ya, yang kita kembangkan sendiri loh, kita kembangkan Iya. diri dengan sebenarnya nanti kalau anak-anak itu masuk ke perguruan tinggi mereka sudah nggak kaget karena ini juga pakai e-learning ya kan, itu kelebihan kita loh, anak-anak udah yang lain-lain nggak ada ulangan itu soal dikirim pakai WA, pakai WA bisa pusing jadi pusing ya, aduh udah banget gitu kan. Terus Bu nih kan kalau tadi
siswanya kan udah canggih gitu kan. Nah, kalau dari sisi gurunya nih, kan kalau kita lihat sekarang Pak Markus punya YouTube ya kan. Punya kan juga punya loh. Punya YouTube. Semua harus punya. Betul banget. Sering stay tune di YouTube kita masing-masing kan. Nah, jangan lupa iklan ya. Nah, juga Bapak Ibu guru juga aktif gitu kan bikin media-media pembelajaran. Kalau kemarin saya sering lihat gitu kan ada praktek virtual ya. Kalau kimia itu ya virtual, praktek di lab. Terus kalau sejarah Bu Dina itu ada ke Museum Sangiran secara virtual. Nih Bu boleh cerita dong ya teman-teman tertarik guru dengan PJJ itu seperti apa? PJJ di Sudayu itu kan luar biasa. Guru-gurunya juga luar biasa. Saya melihat Bapak Ibu guru itu sangat semangat untuk meningkatkan kompetensi ya, terutama dalam penggunaan media kan gitu ya. Betul. Nah, beberapa Bapak Ibu guru hampir semua ya belajar aplikasi baru, mulai dari pembuatan video kan. Itu dari awal kita sudah belajar bareng ya waktu itu awal corona kan kita belajar bareng-bareng dari Insut Bu, Insut. Dari Insut, kemudian akses screen recorder, kemudian quick gitu. Kemudian kain master dan seterusnya kan mereka sudah macam-macam banyak banget ya ketika mau mengembangkan untuk mengemas pembelajaran itu seperti apa. Dan saya kita membuat semangatnya itu luar biasa ya. Kita nggak pakai itu video orang lain ya. Tapi kita membuat sendiri karena kita kemas sendiri supaya kita tahu kita mau menyampaikannya seperti ini gitu ya. Yang akan kita sampaikan ya akan kita tekankan seperti ini gitu. Karena para guru yang paling paham anak didiknya seperti apa, maka cara untuk menyampaikannya adalah menggunakan kita yang buat sendiri kan juga kita membuat sendiri lembar kerja kan kita jelas ya. LKPD soal kita buat sendiri ya toh. Kemudian tugas-tugas sekarang kan kita tugas-tugasnya juga luar biasa nih kan. Gak cuma kuisis Bu, cuman karot, kita pakai Padlet, kita pakai itu ya ada kotak-kotak acak gitu ya, kotak acak. Pokoknya game-game yang luar biasa di mana anak-anak juga akan tertarik, tidak hanya sekedar membaca kemudian memilih A, B, C, D enggak. Rasanya main game padahal mereka sedang evaluasi gitu. Tapi yang nggak boleh ditinggalin ya tetap anak-anak kan tetap harus menggali informasi ya Bu ya. Yang nomor satu kan kalau kurikulum 13 kan literasinya ada, keterampilannya anak-anak misalkan membuat video, mereka membuat video sendiri atau membuat podcast gitu. Nah ada satu nih podcast ya terlintas dari Bu Ratna. Anak-anak bikin podcast nggak sih Bu? Oh ya jelas dulu Bapak Ibu kan juga, maka anak-anak pasti. Ini sudah bagus hasilnya kalau kita lihat ya. Kelas 12 ini luar biasa ya. Besok kelas 10, 11 juga kita buat pembelajaran yang seperti itu juga biar mereka punya satu cerita di mana ketika pada saat PJJ itu mereka punya satu produk ya, satu produk yang luar biasa keren bisa diupload banyak orang yang tahu ya. Juga Bapak Ibu guru itu juga ada yang membuat media virtual web juga walaupun praktikum kan nggak bisa dilaksanakan ya di sekolah kan karena terbatas oleh jarak tadi, tetapi bisa dipraktekkan dengan menggunakan media virtual membuat sendiri loh itu. Mantap gila. Sekarang seperti apa sih praktek kimia di media virtual gitu. Dan kita juga punya hal yang luar biasa untuk ujian praktek kita saat ini. Kita pakai metode baru yang harapannya tidak memberatkan anak-anak. Nah ini berat lagi yang suruh cerita gitu ya. Cerita lagi Bu Gali. Oke. Untuk ujian praktek ya, untuk ujian praktek maupun nanti ke depannya adalah untuk kegiatan pembelajaran kelas 10 11 kita akan menggunakan kolaboratif learning. Apa lagi itu kan yang paling enak sekarang karena tidak membebankan. Kita pengen pembelajaran yang menyenangkan. Tidak terlalu terbebani. Jadi
ada kolaboratif learning. Nah, apa toh itu? Oke. Makanan apa toh itu? Tapi masih penasaran, Enak loh. nggak beratnya dari mana Bu? Kan kalau biasanya ujian praktek gitu kan, kalau bahasa Jawa mungkin pidato bahasa Jawa gitu ya, bahasa Indonesia guritan, terus pidato bahasa Indonesia, seni misalkan nyanyi atau bikin musik konser ya. Bu guru yang sedih adalah nggak ada praktek PKWU masak, nggak ada yang diicip. Biasanya kita Kita tukang icip-icip gitu ya. Ini ada nggak bisa ya. Apakah kita minta mereka untuk paketin gitu ya? kayaknya kita Nggak berkirim lah. ya, dosen-dosen Bu. Tetap bisa dong. Just kidding ya. Sekarang itu kan dengan kolaboratif learning itu, ya toh. Jadi gini untuk kolaboratif learning itu, jadi beberapa mata pelajaran itu kita kolaborasikan. Jadi kita kumpulkan KD yang sama ya, yang hampir sama, kita buat satu proyek. Misalnya itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian PKWU, seni budaya. Itu kan 5 mata pelajaran. Kita buat satu podcast. Jadi hanya satu proyek. Jadi luar biasa ya. Ada 5 Satu podcast itu untuk semua nilai mata pelajaran luar biasa ya. Satu tema ya, bisa juga digabung sih temanya ya. Bisa juga digabung. Misalnya, Coba bayangkan kalau 12 mata pelajaran, 12 tugas. Kan mudah mereka. Ambiar guys. Oke. Nah, berikutnya nih, pertanyaan untuk Bu Risna. Oke. Nah, selama pandemi ini kan anak-anak di rumah boring ya, nggak ada kegiatan, mungkin hanya di laptop atau di HP aja. Ada tips-tipsnya nggak Bu? Mungkin ada yang curhat juga anak-anak, kendalanya, kesulitannya, hambatannya. Ya, Apa oke. nih bisa sharing sedikit nih? Kalau tips ada, tapi kita bicara tentang kendala dulu ya. Ya, oke. Kalau kendala itu yang paling berat adalah adaptasi di awal, karena beberapa anak mungkin yang sudah memanage waktunya, mobilitas ya, antara keperluan pribadi, antara keperluan bermain dengan keperluan belajar. Nah, karena kendala-kendala memanage waktu ini jadinya anak-anak kadang-kadang menunda pekerjaan nih. Keteteran. Akibatnya mereka merasa beban tugasnya terlalu banyak. Padahal kalau dikerjakan sesuai dengan waktunya, tepat waktu, ada itu pelajaran kimia, ada penjelasan, ada latihan soal dan sebagainya, selesai. Tetapi kadang-kadang, nantilah latihan soal dan sebagainya, akhirnya di akhir menumpuk banyak. Oke. Jadilah beban. Itu kendala yang pertama dari diri siswa sendiri. Yang kedua dari perangkat. Ada perangkatnya yang nggak support gitu ya, HP-nya nggak support untuk misalnya aplikasi-aplikasi Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kita juga sudah punya solusi Bu gitu ya. Dari Dana Bos itu kan bisa membeli HP yang support, kemudian diinventaris, kemudian nanti dipinjamkan ke anak-anak. Iya, Oke. kita sudah Awal. cuma memang tidak bisa terlalu banyak ya. Iya. Yang prioritas saja. Kemudian yang ketiga adalah sinyal dan jaringan. Itu soal teknis agak susah Iya, ya. itu susah sekali dan kita yang memaklumi berkaitan dengan itu nanti kita berikan toleransi gitu ya Bu ya. Lalu kita ada yang di daerah Jambi kalau cari sinyal itu sampai bahasa Jawanya blekok gitu ya, jauh sekali. Itu yang dari Sabah Malaysia ada, yang dari Papua ada, dan banyak yang kesulitan jaringan, apalagi kalau listrik padam. Listrik padam gitu ya. Makanya bisa ya. ya kita ya pemakluman saja dan oleh guru untuk toleransi waktu dan lain sebagainya. Oke Bu, nih salah satu bentuk perhatian dari sekolah kan nih ada home visit gitu ya. Nah, itu kan Ibu home visitnya. Kita ada kok yang terjangkau di dalam Jogja aja. Ada. Kita laksanakan untuk kita menyapa anak-anak ini Betul. juga untuk bersilaturahmi dengan orang tua, kita menanyakan Pendampingan ya, Bu ya. pendampingan lah, wujud kasih kita Dan kepada mereka. senang ya, artinya kita ada anak kelas 10 yang belum pernah ketemu gitu ya. Kita bisa Ya, kita nggak tahu nih si A yang mana si B. Misalnya ada kesulitan dalam pengoperasian e-learning, kita bisa datang untuk membantu. Anak-anak yang kesulitan jaringan kalau masih di dalam Jogja juga bisa datang ke sekolah, di lab sekolah gitu ya, gitu. Jadi sangat berguna banget ya Iya. home visit ya. Jadi terus kalau Ada komunikasi dengan orang tua. Kita kan juga melaksanakan video call juga. Betul. Ya, teman. Dan Orang tua dan anak kita melakukan video call juga Ya, sebagai betul. bentuk juga ya Perhatian kita. salah satu bentuk perhatian
perhatian sekolah selain home visit, video call langsung dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu wali kelas selalu nyapa anak-anak di rumah, ya selalu nyapa video call. Nah, tidak lupa juga koordinasi dari pihak sekolah. Kita juga punya grup-grup WA ya, Bu. Ada grup kelas, ada orang tua, betul. Ada grup koordinasi PJJ khusus ya. Ada resensi, betul. Untuk mengantisipasi ada anak-anak yang tak hadir di pembelajaran dan sebagainya. Itu untuk laporan juga ketika anak-anak ada yang tidak datang, kendalanya apa, itu kan juga dilaporkan ke orang tua di grup itu kan, supaya orang tua juga bisa membantu memantau ini kan. Betul banget. Nah, terakhir nih pertanyaan dari saya ya untuk Bu Lisa dan Bu Ratna, suka dukanya apa nih saat PJJ nih Bu? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Kayaknya banyak sukanya. Jadi saya dulu deh, karena kita jadi membuka. Sama ya Bu ya. Kalau sukanya itu ya karena kita kadang-kadang WFH itu ya bisa melakukan hobi yang lain ketika sambil mengajar gitu deh. Bikin kue, bikin Senang bisa menyelesaikan bisa ya. Bulan selesai jadinya. Kalau dukanya itu jam kerja itu tidak pandang waktu ya. Karena jam 1 malam kita masih melayani konsultasi pertanyaan dari para siswa gitu, dan ya itu jam kerja yang kayaknya itu tadinya di 8 jam 4 pulang sudah gitu ya. Tapi sekarang jam 1 malam masih ini ya buka-buka ya. Ini ada terus tambahan juga harus bikin konten-konten video ya. Biasanya kita langsung saya kadang-kadang malam-malam saya ingat rekaman dulu. Besok mau ngajar ngasih video itu saya rekaman dulu. Oke ya Bapak. Jadi PJJ kita tuh luar biasa. Nggak ada istilah itu apa namanya, kalau di rumah nggak belajar. Kita kan banyak sering dapat curhatan juga dari beberapa orang tua yang mungkin anaknya nggak sekolah di tempat kita gitu ya. Anakku tuh malah bergundang-gundung gitu, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau kita ya proses belajar tetap jalan. Secara fisik kita tidak bertemu gitu ya. Kalau ditanya belajar nggak, belajar dong pasti. Dan untungnya orang tua itu juga komunikasinya bagus, positif, dan mereka sangat mendukung. Jadi karena di grup orang tua itu ada 3 unsur sekolah yang masuk. 4 malah. 1 wali kelas, yang kedua itu adalah humas, yang ketiga adalah tata usaha, yang keempat adalah kesiswaan. Jadi komunikasinya lancar terus dengan orang tua gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab di situ ya. Jadi langsung. Orang tua juga di rumah ini kan bebannya berat kan. Jadi dia satu sebagai pendamping anak untuk belajar, dia juga harus sebagai guru BK di sana, ya kan? Karena guru BK-nya jauh gitu kan, dia dari guru BK, maka orang tua juga bisa komunikasi dengan guru BK bagaimana parenting ketika membimbing anak di rumah. Gitu. Karena guru terbaik sekarang orang tua. Orang tua, ya saat ini untuk orang tua. Apresiasi terbaik untuk orang tua, gitu ya. Dan pesan terakhir, boleh. Untuk orang tua, adik-adik semua yang menonton video ini, yang masih punya adik, masih punya saudara yang mau daftar di SMA Pangudi Lurus Dayu, jangan ragu-ragu. Meskipun besok kita masih dalam status mungkin PJJ, kita tetap punya metode pembelajaran terbaik sehingga anak-anak itu tidak ngeblank itu artinya ketika masuk kosong gitu ya, ada isinya dan karakter juga tetap kita tanamkan, dengan sapaan, keterampilannya juga terasah ya kan. Keterampilannya sekarang kan pemanfaatan IT ya. Nah tadi Bu Lisa ingat pendaftaran ya? Itu betul. Pendaftaran apa sih Bu? Pendaftaran itu strategi baru dong pastinya. Pokoknya orang tua perlu mempertimbangkan sekali SMA PLS Dayu karena dilihat dari PJJ-nya itu nggak sembarangan. Buat anak kok coba-coba, kita profesional, memberikan yang terbaik. Nanti buat anak.
So, jadi untuk semuanya pemirsa di rumah yang mau mendaftarkan entah itu teman, adik, kakak, tetangga ya, silakan datang langsung boleh atau lewat website kita smapsdayu.sch.id. Dan kita juga punya Instagram, Facebook ya, YouTube channel kita SMA PS Dayu. Nanti bisa di bawah sini ya, description. Terus ada link pendaftaran. Nanti kita munculin juga nih di sini di bawah ya. Link pendaftaran untuk PPDB pendaftaran baru 2021-2022. Nanti bisa ke bit.ly/PPDB SMA PL Sedayu. Nah mungkin nggak terasa ya Bu ya obrolan kita asik banget. Kita lanjutkan ya. Kita masih ada podcast Masih ada ya? ya. Podcast yang kedua. Nanti penasaran kan pastinya. Nanti saya ditemani dengan teman-teman yang lain. Oke. Nanti juga akan saya undang lagi nih. Bu Rati dan Bu Lisa akan kita undang juga di podcast selanjutnya. Betul. Jadi tetap pantengin terus SMA PS Dayu YouTube channel kita di Jangan podcast lupa. yang berikutnya. Jangan lupa Loncengnya dan notifikasinya setiap kita upload video kalian ada notifikasinya dari SMA PL klik gitu ya. Klik. like, terbaru ada di sana ya. like and subscribe karena subscribe Thank itu you. gratis guys. Ya. Thank you.